Regulasi induknya apa? Regulasi induknya Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Walaupun teman-teman masih non-ASN, kami harapkan juga membudayakan literasi tentang kebijakan-kebijakan kepegawaian, karena teman-teman ini kan akan melamar sebagai aparatur sipil negara. Paling tidak tahu dasarnya dulu. Lalu ada keputusan-keputusan menteri sampai dengan nomor 8, itu juga sebagai landasan kami untuk melaksanakan pengadaan P3K 2024. Lalu ada surat edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek dan surat edaran Dirjen Nakes Kemenkes, lalu ada surat edaran Kepala BKN. Yang terakhir tentang penggunaan meterai. Nah, huru hara meterai ini nanti akan kami sampaikan, jangan khawatir. Tidak wajib meterai ya Bapak Ibu, jadi bisa menggunakan meterai tempel. Jangan khawatir. Nah, setelah dasar regulasi untuk melaksanakan pengadaan P3K, kita masuk ke poin penting kriteria pelamar pengadaan. Poin B. Jadi Bapak Ibu, teman-teman tenaga non-ASN ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga guru. Tenaga guru ya, P3K guru. Masing-masing untuk kelompok jabatan atau kelompok tenaga itu ada kriteria pelamarnya, tidak bisa sembarangan. Jadi di sosial media kami banyak sekali yang menanyakan, apakah pelamar umum bisa mendaftar? Karena sebelum-sebelumnya pelamar umum yang memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar itu bisa. Tapi sekarang 2024 semangatnya adalah menuntaskan status teman-teman non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi mekanismenya menggunakan seleksi tertutup. Yang boleh mengikuti hanya tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Itu pemahaman yang pertama ya, kita samakan persepsi dulu. Hanya untuk tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang poin pertama, kriteria pelamar pada kebutuhan P3K tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Poin A, pelamar khusus pada jabatan bidan ahli pertama dengan kualifikasi pendidikan D4 bidan pendidik. Di Kabupaten Cilacap hanya 1 orang, yaitu calon P3K pada tahun 2023 yang sudah lulus seleksi pada jabatan bidan ahli pertama. Jadi kalau ada teman-teman D4 bidan pendidik, punya ijazah D4 bidan pendidik, teman-teman naskes di puskesmas, tapi bukan peserta yang kita anulir tahun 2023 itu tidak bisa mengikuti dengan sebagai kriteria pelamar khusus ini. Persepsi kedua, pemahaman kedua. Kita hanya punya 1 orang lulusan bidan pendidik di 2023. Selanjutnya, prioritas XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 BKN. XTHK 2 ini siapa? XTHK 2 ini adalah Bapak Ibu tenaga honorer yang tahun 2013, 2014 itu mengikuti seleksi CPNS. Yang mungkin punya masa kerja sejak tahun 2005, 2004 atau sebelumnya. Yang di 2013 dan seleksi-seleksi P3K atau ASN pada tahun-tahun berikutnya itu belum lulus. Seperti itu. XTHK 2. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Teman-teman XTHK 2 atau Bapak Ibu yang XTHK 2 ini memiliki kartu peserta ujian tahun 2013 dengan nomor XTHK 2, nomor peserta XTHK 2. Kalau yang nggak punya kartu peserta ujian 2013, bisa dipastikan dia bukan XTHK 2. Iya, kriteria selanjutnya yaitu tenaga non-ASN Kabupaten Cilacap yang pertama, sudah terdata di pangkalan database BKN, pangkalan database non-ASN BKN. Jadi, pada tahun 2022, BKPSDM, pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan pendataan sebagai amanat dari kebijakan Menpan RB dan BKN untuk mendata teman-teman yang
atau teman-teman non-ASN yang saat itu aktif bekerja, mendapatkan honorarium dari APBN APBD, diangkat oleh pimpinan unit kerja, dan telah memiliki masa kerja 1 tahun pada saat 31 Desember 2021. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, saya masuk di pendataan atau tidak, Mbak? Nah, dulu 2022 diusulkan atau tidak, dan memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Itu yang dinamakan data tenaga non-ASN terdaftar di database BKN. Lalu untuk kriteria selanjutnya pada nomor 2, yaitu tenaga non-ASN aktif bekerja, memiliki masa kerja 2 tahun terus-menerus sampai dengan sekarang. Kriteria ini masuk dalam seleksi pengadaan P3K. Namun, nanti pada saat penjelasan tentang jadwal pelaksanaan, akan ada pembagian periode pendaftaran. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan tentang tenaga kesehatan dan tenaga teknis ya, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk guru, pelamar P3K guru, kriterianya apa saja? Yang pertama, pelamar prioritas, P1. Siapakah P1? Siapa Mas P1, Mas? P1 itu adalah pelamar P3K guru, Bapak Ibu, tahun 2021, yang pada saat itu memenuhi passing grade, tapi belum memenuhi atau belum lulus dalam kuota formasi. Kalau ada yang bertanya, Mbak, saya di 2023 itu memenuhi passing grade, apakah saya bisa melamar dengan prioritas P1? Tidak. Kriterianya tadi seperti yang saya sebutkan. Yang ikut di seleksi 2021, dia sudah passing grade namun belum dinyatakan lulus dan memenuhi kuota formasi. P1 dari luar kabupaten bagaimana? Mohon maaf. Kalau P1 dari luar kabupaten masuk, jangan ya, cari di sana saja. Cari yang di provinsi atau di kabupaten, jangan di Kabupaten Cilacap. Karena kebijakan kita memang hanya untuk tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap dan P1 yang melamar di Kabupaten Cilacap, itu saja. Mohon untuk teman-teman P1 yang mungkin dulunya melamar di provinsi, melamar di Kabupaten Brebes, melamar di Kabupaten Banyumas, dan sebagainya, silakan kembali ke tempat pada saat pelamaran. Gitu nggih? Yang sudah terlanjur. Berarti tergantung dinas. Ya, itu nanti di belakang layar saja. Sepertinya tidak diperbolehkan. Harus tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, sama dengan tenaga teknis dan tenaga kesehatan XTHK 2. Kita masih punya Bapak Ibu guru XTHK 2 yang masih aktif mengajar, belum lulus dalam ujian tahun-tahun sebelumnya. Yang terdaftar di Dapodik dengan jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri. Jadi yang terdaftar di Dapodik dengan keterangan pendik atau non-guru, atau XTHK 2 yang saat ini mungkin bekerja di swasta, tidak bisa mengikuti pengadaan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Secara sistem akan tertolak. Seperti itu. Lalu guru non-ASN Kabupaten Cilacap. Yang pertama, guru non-ASN yang terdata di database BKN, tadi seperti yang tenaga teknis dan tenaga kesehatan, sudah terdata, jadi prioritas atau kriteria berikutnya. Lalu guru ASN sekolah negeri, yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja 2 tahun atau minimal 4 semester, secara terus-menerus sampai dengan sekarang, sudah bekerja secara aktif. Sama, terdaftar di Dapodik dengan jenis PTK guru, menginduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Kalau yang ada di SKB gimana? Prinsipnya dia harus menginduk di sekolah negeri pada saat mendaftar, seperti itu ya.
Kriteria selanjutnya, lulusan PPG Prajabatan. Nah, ini spesial untuk kriteria pelamar pengadaan P3K yang di luar tenaga non-ASN, yaitu rekan-rekan fresh graduate lulusan Prajabatan. Jadi PPG-nya itu PPG Prajabatan, bukan PPG dalam jabatan. Jadi kalau ada guru swasta, dia PPG dalam jabatan, mau ikut tidak bisa, harus yang PPG Prajabatan. Seperti itu, fresh graduate. Nah, untuk kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi, hanya dapat melamar pada pengadaan P3K Kabupaten Cilacap. Misal, ada teman-teman non-ASN dari rumahnya di Purwokerto, sudah bekerja lama di Cilacap, mau daftar Banyumas, bisa atau tidak? Tidak. Harus melamar di pemerintah Kabupaten Cilacap, walaupun KTP-nya Purwokerto, walaupun KTP-nya Kebumen. Harus mendaftar, karena dia dulu terdata dan sekarang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Itu. Sudah jelas ya untuk kriteria pelamar-pelamarnya Bapak Ibu? Sudah tahu bahwa akan masuk dalam kriteria mana? Sudah paham, ya? Ya, lanjut ke rincian kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, sejak 2019, sejak adanya seleksi P3K pertama kali, Cilacap, Kabupaten Cilacap itu selalu memiliki formasi yang luar biasa banyak. Yang pertama kita harus bersyukur dulu Bapak Ibu. Harus bersyukur dulu. Formasinya banyak sekali. Bapak Ibu monggolah, sekarang informasi dan media sosial sangat transparan. Bisa melihat, bisa ngintip yang ada di Kabupaten Purworejo, di Klaten mungkin, atau di Kebumen, atau di Banyumas. Mungkin saja memang ada kabupaten-kabupaten yang lebih besar dari kita. Tetapi sejak 2019 sampai dengan sekarang, sejak 2019 P3K yang XTHK 2 juga, lalu di 2021, 2023, 2024 kita sudah memiliki formasi kebutuhan P3K yang cukup banyak dan bisa menyerap banyak tenaga non-ASN untuk menjadi ASN. Itu dulu yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Tahun ini kita mendapatkan alokasi 1.650, di mana yang 150 sudah kita adakan seleksinya untuk status CPNS kemarin. Sekarang sudah dalam masuk masa pasca sanggah dan akan ada penjadwalan untuk SKD. Itu sudah kita selesaikan tahapannya. Ini kita paralel juga dengan pengadaan P3K. 150. Lalu 1.500 Bapak Ibu, 1.500. Kita punya rekan-rekan non-ASN. Di pendataan non-ASN itu 3.000, 2 kali lipatnya. Yang di Capnona 4.800, itu pun yang tercatat di Capnona. Yang tidak tercatat lebih banyak lagi saya yakin. Ada 1.500 ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk guru 200, disyukuri dulu, jangan protes dengan kuota. Guru kita 2021 ada 6.219 yang akhirnya terserap 4.300 sekian. Luar biasa angkanya. Yang sekarang 200 disyukuri Bapak Ibu. Kita masih harus menyelesaikan tenaga-tenaga lain yang mungkin tenaganya itu penting dalam rangka pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Jadi kita kerja bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Jangan kepengen dalam satu kelompok itu prioritas atau merasa lebih penting dari jabatan lain. Sama-sama kita adil. Lalu jabatan fungsional tenaga kesehatan, untuk kesehatan ini ada 300. Sekarang kebutuhan untuk bidan dan perawat di puskesmas pembantu juga meningkat, jadi memang akan kita penuhi insya Allah, itu di angka 300. Lalu tenaga teknis, jabatan fungsional ada 33 dan jabatan pelaksana 967. Jumlahnya berapa Mas Ardi jumlahnya? 1.500, oke. Selanjutnya, persyaratan umum. Saya
sampaikan bahwa kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom chat ya Bapak Ibu, dan kami tekankan lagi. Kami memantau semua sosial media dan komentar-komentar yang ada. Mohon, apabila Bapak Ibu ingin menjadi aparatur sipil negara, komennya agar sedikit sopan ya. Maksudnya jaga integritas, jaga sopan santun seperti itu Bapak Ibu apabila akan berkomentar di sosial media, karena itu jejak apa sih namanya? Jejak digital itu akan sangat bisa disimpan oleh kami selaku panitia dan mungkin bisa saja itu akan menghalangi langkah Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi pengadaan P3K. Kalau Bapak Ibu kecewa, kalau Bapak Ibu marah, kalau Bapak Ibu gundah, gelisah dan sebagainya, kan ada ininya, tempatnya ya Mas Ardi. Kita bisa mungkin curhatnya dengan yang di atas seperti itu, enggak ke sosial media. Tolonglah jaga sopan santun, tolonglah jaga komentar, karena itu akan menjadi jejak digital yang bisa disimpan. Untuk Kabupaten Cilacap tidak ada, Bu. Tenang aja, Bu. Nah, untuk Kabupaten Cilacap tidak ada ya. Jadi itu ada di negeri Konoha, Mas Ardi. Di kabupaten sebelah mungkin. Ya, kabupaten sebelah. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk persyaratan pendaftaran. Persyaratan umum, mohon maaf. Persyaratan umum yang pertama, usia Bapak Ibu. Jadi setiap warga negara Indonesia itu kan berhak atas lowongan pekerjaan, apalagi di instansi pemerintah yang digaji oleh negara. Harus mengikuti seleksi dengan usia. Yang pertama, guru berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 59 tahun. Luar biasa ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru yang usianya 59, monggo. Paling maksimal 59 ya Mas, paling tinggi ya. Ya, betul. Dan untuk teman-teman tenaga teknis dan tenaga kesehatan maksimal 57 tahun. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 57 tahun untuk tenaga teknis tenaga kesehatan, lebih dari 59 tahun untuk tenaga guru, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Karena sistem pendaftaran kita menggunakan data kependudukan, basis NIK Bapak Ibu. Persyaratan kedua, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, dan sebagainya. Termasuk BUMN, BUMD, dan BLUD. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, atau Polri. Tidak menjadi anggota parpol. Nah ini Bapak Ibu, ini sangat sensitif. Kami akan mengecek NIK Bapak Ibu apakah terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Begitu ya Mas Arya? Memiliki kompetensi dan keahlian tertentu, lalu memiliki kualifikasi pendidikan sesuai syarat jabatan, lalu bagi jabatan tertentu memiliki persyaratan tambahan, sehat jasmani rohani, tidak mengonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya. Lalu ketentuan selanjutnya apabila Bapak Ibu besok insya Allah lulus menjadi P3K, itu memiliki masa hubungan kerja 1 sampai 5 tahun dapat diperpanjang, dan apabila akan berhenti sebelum masa kontraknya itu habis, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, itu untuk persyaratan-persyaratan umumnya Bapak Ibu. Kayaknya dari tadi saya serius banget ya, Mas. Serius, makanya saya bingung, Mbak. Ini mau serius sama bercanda ya? Iya, kita bercanda aja, kita Mas Ardi nanya saya jawab gitu ya. Ya, siap. Mungkin terlalu bersemangat nih Bu Rina ya. Nanti kalau saya terlalu serius kelihatan galak gitu ya. Mas ini dilarang ketawa, Mas. Persyaratan umum, persyaratan khusus. Nah, sekarang persyaratan khususnya monggo dijelaskan Mas Ardi deh. Gantian ya. Ya, siap. Mohon izin Bu Rina, mungkin saya harus menyesuaikan suaranya ya, biar nggak kalah jernih dengan Bu Rina ya. Untuk poin berikutnya adalah persyaratan khusus. Yang pertama, mohon diperhatikan,
Pelamar P3K tenaga teknis dengan jabatan tertentu memiliki persyaratan khusus, yaitu yang pertama untuk jabatan pemadam kebakaran pemula, yaitu harus memiliki persyaratan tambahan berupa surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter pemerintah. Dan yang kedua adalah surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Nah, surat keterangannya ini bisa diperoleh di mana? Minimal teman-teman dapat memperoleh surat keterangan bukan penyandang disabilitas ataupun surat keterangan sehat itu minimal adalah ada di puskesmas ya. Puskesmas bisa, RSUD bisa. Jadi setelah ini tidak ada pertanyaan lagi ya di mana surat keterangan sehat harus dibuat gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula atau Pranata PP ya, Pranata PP. Pranata PP atau rescuer kalau dulu ya Mas ya. Rescuer ya bahasa kerennya. Saya agak susah ngomong rescuer. Ya, Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil memiliki persyaratan wajib tambahan berupa surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari dokter pemerintah dan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter pemerintah. Di mana memperolehnya masih sama. Bisa di puskesmas, bisa di RSUD Cilacap ataupun sekitar. Tapi diutamakan untuk Kabupaten Cilacap dulu ya. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sebagai penambah nilai kompetensi teknis. Nah, sertifikat ini kami cantumkan juga di lampiran pengumuman ya Bapak Ibu ya, terkait tambahan kompetensinya. Itu sudah kita sertakan di kolom lampiran di bawah untuk jabatan tertentu ini. Jadi Bapak Ibu untuk yang mendaftar pada jabatan yang saya sebutkan tadi, itu bisa benar-benar mencermati lampiran pengumuman yang sudah kami share di website maupun di medsos kami. Kemudian yang berikutnya yaitu pelamar P3K Tenaga Kesehatan memiliki persyaratan khusus. Ini untuk kesehatan ini sudah tidak asing lagi ya, karena dari tahun ke tahun persyaratan ini selalu melekat. Yang pertama memiliki kualifikasi pendidikan dan STR, surat tanda registrasi sesuai dengan SE Dirjen Nakes Kemenkes nomor PT 13 F570 2024 sebagaimana yang tertera di dalam layar di depan Bapak Ibu semua. Dan ini juga sudah kami sertakan di dalam website kami ya. Jadi website kami sudah mengakomodir semua regulasi yang kita tetapkan atau yang membersamai terbitnya seleksi pengadaan P3K di Kabupaten Cilacap ini di bagian bawah Bapak Ibu yang berwarna biru. Nanti bisa di-download di situ semua. Kemudian yang B adalah dokumen STR ini harus masih berlaku. Dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan dikeluarkan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, dokumen STR yang disertakan merupakan dokumen definitif dan bukan keterangan dalam proses pembuatan atau perpanjangan. Nah, untuk tenaga kesehatan ini mungkin sudah tidak perlu dibahas lebih dalam lagi ya, karena ini sudah sangat jelas dan setiap tahun setiap ada pengadaan untuk tenaga kesehatan selalu memiliki syarat yang sama. Kemudian untuk pelamar P3K guru memiliki persyaratan khusus. Yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik berdasarkan SE Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor seperti yang tertera tanggal 18/2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Nah, sebenarnya banyak dari teman-teman guru ini ya, saya memenuhi kualifikasi pendidikan enggak untuk melamar jabatan ahli pertama guru matematika, guru kelas, guru penjas. Sebenarnya ini sudah tercover oleh sistem secara otomatis. Tapi apabila Bapak Ibu masih meragukan tentang kualifikasi pendidikan yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu dapat mendownload SE Dirjen GTK tersebut di dalam website kami. Sudah kita sertakan juga bersamaan dengan regulasi yang tertera di website kami.
di bawah pengumuman ya Bapak Ibu, berwarna biru, lagi-lagi berwarna biru. Apabila pelamar tidak memiliki kualifikasi S1 atau D4 yang linear, namun memiliki sertifikat pendidik, pelamar dapat melamar ke jabatan yang linear dengan sertifikat pendidiknya. Ini udah jelas sekali ya Bu ya. Setiap jabatan yang kita lamar, baik kualifikasi pendidikan maupun sertifikat pendidik itu harus linear. Jangan contoh yang tidak linear seperti apa? Contohnya kita melamar ya masih grogi ya. Melamar guru kelas sebagai guru Kenapa kelas. grogi Mas? Pelan-pelan aja Mas, pelan-pelan ya. Ya, karena tekanannya lumayan ya. Oh tekanannya lumayan, dari kanan, kiri, Kanan atas kiri, atau bawah nih? kanan kiri atas Oh bawah. iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, lanjut. Contohnya seperti kita melamar sebagai guru kelas ya. Kemudian sertifikat pendidik yang kita miliki adalah guru matematika. Nah, tentunya tidak linear. Ketika kita melamar guru kelas, otomatis serdik yang kita miliki harus sebagai guru kelas. Yang berikutnya adalah apabila pelamar memiliki sertifikat pendidik, pelamar dan kualifikasi akademik sarjana atau D4 yang dimiliki serta linear dengan jabatan yang dilamar. Sudah jelas. Yang terakhir adalah ketentuan bagi prioritas 1. Nah, tadi sudah digarisbawahi oleh Bu Kabid, P1 di Kabupaten Cilacap, seyogianya itu tinggal ada beberapa dan sudah coba kami konfirmasi dan sebenarnya sudah kosong sebenarnya, karena memang dari yang bersangkutan tidak melakukan registrasi ulang ya. Nah, apabila ditemukan P1 dari luar Kabupaten Cilacap, misalnya seperti yang dulu pernah mengajar di provinsi sebagai guru SMA, SLTA atau SMK, dan predikatnya adalah prioritas 1 sebagai prioritas 1 provinsi, di tahun-tahun tertentu mereka pindah ke Kabupaten Cilacap dengan membawa P1-nya, maka diusahakan tidak mengikuti ya, untuk tidak mengikuti seleksi kali ini ya. Karena P1 tersebut jelas akan mengambil kuota yang yang seyogyanya akan dipakai oleh teman-teman asli dari Kabupaten Cilacap sendiri. Yang pertama, P1 harus melamar ulang dengan membuat akun baru, sama. P1 sekolah swasta harus mendapat surat izin dari yayasan. Format surat sudah kami lampirkan di dalam pengumuman. Kemudian P1 yang tidak aktif mengajar harus mendapatkan surat izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini tadi yang nomor 3 ya. Nomor 3 terkait surat izin, ya benar-benar mohon diperhatikan ya untuk kriteria P1 di bold. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketentuan pengalaman kerja bagi semua jabatan. Tadi kita sudah membahas teknis, kemudian guru, kesehatan, dan sekarang untuk keseluruhan. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun atau memiliki minimal 4 semester bagi guru di bidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar. Sampai di sini jelas ya. Jadi jabatan yang kita tuju harus sesuai atau relevan dengan uraian pekerjaan kita nantinya. Memiliki tugas jabatan yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sesuai pengalaman kerja, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang disahkan oleh. Nah, ini kemarin jadi pertanyaan. Yang pertama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di sekolah negeri. Ya, sudah jelas ya. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas. Kemudian Direktur RSUD bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di RSUD. Camat bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di kecamatan dan kelurahan, serta sekretaris daerah, sekretaris DPRD, inspektur daerah, kepala dinas,
kepala badan, kepala Satpol PP bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di perangkat daerah jenjang eselon 2. Oke. Monggo sebelum dilanjut bisa sambil diunjuk dulu atau makan dulu hidangan yang sudah tersedia di depan ya. Jangan terlalu serius. Di Nanti depan mana ini Mas hidangannya Mas? di depan masing-masing, Oh, Bapak di Ibu. depan Ya, masing-masing. tadi ada beberapa OPD untuk Zoom menyediakan hidangan, Bu ya. Ya, hidangan saya mana ini yang belum ada. Oh, bukannya tadi udah makan ya Mas ya? Ya. Kamera masih aktif, Mas Hendi? Oh, aktif ya. Nah, jangan-jangan belok sendiri kameranya. Kemudian yang berikutnya, pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. Wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSC ASN. Kemudian melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas, bukan rumah sakit swasta, yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Biasanya ini yang memiliki TUS atau surat keterangan ini biasanya ada di RSUD ya, Bu Rina ya, di puskesmas Yang mana? untuk penyandang disabilitas belum? Oh iya. Untuk teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin mau minta surat keterangan pemeriksaan, ini berlaku juga untuk teman-teman yang melamar di Damkar atau di Peranata Pencarian dan Pertolongan atau Rescuer. Sebaiknya sepemahaman kami itu yang bisa memeriksa derajat kedisabilitasan itu hanya di rumah sakit umum daerah. Jadi daripada minta surat keterangan sehat ke puskesmas, habis itu ke rumah sakit, mending jadi satu aja, minta surat keterangan disabilitas atau pemeriksaan disabilitas dan surat keterangan sehat itu di rumah sakit Mas. Jadi satu pintu saja, Oh siap, satu gedung maksudnya. ya, siap Bu. Ini sudah banyak yang ini Bu. Ini sambil ngopi juga ternyata ya Mas Ardi. Kenapa nih? Ya karena ini mungkin teman-teman ini sudah nggak sabar ini pada raise hand ya, pada ingin bertanya ini. Tapi sabar dulu, siap nanti kami siap menemani sampai subuh ya. Yang berikutnya yaitu langsung saja ke ketentuan lainnya. Yang pertama, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Nah, kemarin banyak pertanyaan nih ke kami. Gimana? Pertanyaan apa? Pertanyaannya itu, Kakak admin, bagaimana kalau saya kemarin mendaftar CPNS, tapi kita tidak lulus seleksi administrasi, bisakah kita mendaftar P3K untuk tahun ini? Kayak gitu. Jawabannya sudah terjawab pada ketentuan lain, yang nomor 1 itu ya, itu jelas tidak bisa. Jadi pelamar ini hanya bisa mengikuti satu jenis pengadaan saja pada tahun anggaran yang sama. Kalau kemarin sudah mengikuti seleksi CPNS, berarti bisa dipastikan tahun ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, Seperti itu. tanya dulu Mas Ardi. Ya, Saya siap. mengikuti seleksi CPNS tapi TMS Mas, TMS saya nggak bisa ikut SKD. Nah gimana tuh? Saya non ASN tapi kemarin ikut seleksi terus TMS. Apakah saya boleh ikut pengadaan P3K? Ya, betul. Tadi barusan sudah saya Sudah jelaskan. dijelaskan ya, Aduh, jadi saya biar lebih jelas gitu. Ngeles aja ya. iya ya, siap-siap. Ya, berarti saya memaklumi ya, ternyata di sebelah saya pun ya nggak apa-apa. Lagi mau baca saya. Saya lagi ini Ya, budayakan menyeleksi ya Bu ya, literasi. menyeleksi siapa yang akan bertanya ya Bu ya, nggak apa-apa. Jelas tadi tidak bisa ya Bu, tetap dalam satu anggaran yang sama. Kemarin sudah mengikuti seleksi CPNS, dipastikan tahun ini tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Kemudian pelamar hanya dapat melamar satu instansi dan satu formasi jabatan dalam satu periode tahun anggaran yang sama. Jelas nomor 1 dan nomor 2 sangat berkaitan. Apabila nomor 1 tidak bisa, apalagi yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, bagi tenaga non-ASN yang sebelumnya mendaftar pengadaan CPNS tahun 2024, wah ini udah dijelaskan lagi nomor 3 ya, maka sudah tidak dapat lagi menggunakan pengadaan P3K. Jadi
terjawab ya kemarin yang menanyakan mulai dari mengikuti seleksi CPNS, baik yang diterima maupun yang tidak diterima, itu tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun ini. Oh, nah, gitu kan. Ngerti ya gitu. Yang nggak ngerti ya, karena ya sudah jalannya sendiri, sudah jalannya masing-masing ya. Ya, susah nih pertanyaan. Yang berikutnya, dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau lebih dari satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas hampir sedikit ya, kecuali ini yang mereka yang menggunakan jasa-jasa perjokian mungkin ya. Karena pada saat proses seleksi ketika kita membuat akun itu data kita sudah diambil langsung dari Dinas Kependudukan ya. Jadi sudah langsung terintegrasi atau terkunci. Kemudian pelamar tidak pernah melakukan dan terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Nah, kalau berkomentar negatif itu bagian dari tindakan pelanggaran seleksi tidak, Bu? Nomor 5 ini tadi. Nomor 5, pelamar tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Jadi kalau untuk komentar negatif di sosmed memang tidak masuk kriteria ini, Mas. Tapi itu termasuk attitude ya, attitude. Kalau yang pelamar tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, misalnya pada saat seleksi itu dia menggunakan joki. Joki. Jadi gini, aku nggak pede nih mau ngerjain. Aku bayar orang aja untuk menjadi joki. Seperti itu. Kalau lamarannya dibuatin istri atau suami itu Kalau boleh? misalnya dibuatin istri atau suami, itu kalau bisa buat sendiri. Enggak ya, maksudnya enggak apa-apa. Ini kan yang penting lamarannya itu harus sesuai lampiran pengumuman. Cilacap, jangan surat lamaran Kabupaten Brebes ditiru gitu Mas ya. Itu kan bukan pelanggaran, tapi nanti berakibat bisa ujung-ujungnya TMS. Mas Ardi tahu nggak kepanjangan TMS itu apa sih? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, iya. Kemudian berikutnya, pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan atau penetapan NIP PNS. Nah, ini jelas tidak mungkin ya Ibu ya, hampir tidak mungkin, bukannya tidak mungkin. Karena mereka yang sudah mengikuti seleksi CPNS, yang lulus maupun yang tidak lulus, itu NIK-nya, NIK-nya, nomor identitas kependudukannya itu sudah terkunci langsung oleh sistem. Kemudian berikutnya, bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gugur dan tidak akan mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran, data input pendaftaran pelamar, dan berkas administrasi yang ditentukan. Nah, nomor 7 ini sudah sangat jelas ya. Tapi biasanya antara yang tertulis dengan realitanya nanti berbeda. Tapi yang nggak apa-apa. Yang penting udah tertulis ya di nomor 7. Kemudian nomor 8. Pelamar wajib mencermati pengumuman dan informasi baik pada portal SSC ASN maupun website BKPSDM Kabupaten Cilacap. Nah, nomor 8 ini sangat penting ya Bapak Ibu semua, tapi membaca situasi di lapangan, biasanya ini para pelamar ini langsung ke lampiran formasinya. Yang dicermati yang pertama formasinya. Yang kedua setelah formasi yang dicermati adalah petugas kepegawaiannya. Jadi yang dicermati itu sebenarnya pengumumannya dahulu ya Bapak Ibu ya, setelah membaca pengumuman secara lengkap, detail, maksudnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kemudian membaca lampiran formasi dan kualifikasi pendidikan atau persyaratan yang tertera di dalam lampiran formasi.
Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu ditanyakan, kami sudah menyediakan dalam FAQ ya, frequency ask question. Oh, susah, susah Apa, sekali. ulangi Mas, ulangi Mas. Oh, iya, nggak usah diulangi. Tanya jawab lah ya. Ya, tanya jawab lah ya. Tanya jawab ini nanti di situ teman-teman atau Bapak Ibu semua itu dapat melihat pertanyaan yang diajukan oleh pelamar-pelamar lainnya atau teman-teman lainnya. Itu kita paparkan secara transparan dan sebagai bentuk apa ya, dokumentasi kami ya. Jadi suatu saat apabila terjadi perbedaan antara yang ditanyakan dengan realita, nanti bisa diajukan kepada kami. Jadi jangan diusahakan jangan terlalu banyak ke jalur pribadinya ya. Nanti ketika japrinya tidak dibalas karena sesuatu atau karena kesibukan kami, nanti jadi masalah. Tetap kami jawab, yang pasti kami jawab adalah di FAQ ya, di helpdesk kami pasti kami jawab. Ketentuan penggunaan materai pada dokumen tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kabid, itu boleh menggunakan e-materai dan materai tempel. Tapi harus diperhatikan ketentuannya ya Tapi teman-teman. kalau mau pakai meterai boleh nggak nih Mas Ardi? Boleh, boleh Bu. Karena kita sebagai, apalagi yang non ASN yang masih muda nih, kita Oh, masih mencoba. muda. Yang tua juga nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa. Ah, Iya. iya. Oh, iya, e-materai sendiri sih apa kan nanti jadi malah ini Bu. Jadi untuk e-materai ini prosesnya seperti sosialisasi kami sebelumnya, itu Bapak Ibu harus membuat dahulu surat lamaran. Kemudian yang menggunakan komputer nanti setelah dicetak itu kemudian ditandatangani, kemudian diunggah lagi, ditempel e-materai, di-download lagi, baru di-upload ke SSC ASN. Penempelan e-materai itu tidak boleh mengenai tanda tangan. Seperti itu ya, Bu Endia ya. Oh ya, udah kayak gini. Nah, ada yang lebih mudah lagi. Ya, ini juga diperbolehkan, yaitu menggunakan materai tempel. Nah, syarat menggunakan materai tempel ini adalah satu materai digunakan untuk satu berkas saja. Jadi jangan sampai ada materai tempel digunakan untuk surat lamaran, kemudian setelah di-scan, dicopot lagi, kemudian ditempel di surat pernyataan, di-scan lagi, nanti nomor seri dari materainya itu akan terdeteksi oleh kami. Seperti itu, guys. Dan syarat dari materai tempel itu tanda tangan harus mengenai materai sebagai syarat sahnya penggunaan materai. Apabila ditemui dokumen yang menggunakan materai sebagaimana yang termaksud tadi, termasuk dalam tidak sesuai dengan ketentuan, maka dokumen tersebut akan kami kategorikan sebagai dokumen yang tidak memenuhi syarat. Nah, khusus untuk teman-teman P3K, kami mohon perhatiannya, jangan sampai ada berkas tidak memenuhi syarat hanya gara-gara salah menempelkan materai. Ya, jadi harap dipertimbangkan baik-baik untuk penggunaan materai ini harus sesuai dengan ketentuan. Mudah kok, apabila kesulitan menggunakan e-materai bisa menggunakan materai tempel dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tahapan seleksi dan penentuan kelulusan. Tahapan seleksi yang pertama adalah seleksi administrasi. Jelas ya, seleksi administrasi ini berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang diunggah pada sscsn.bkn.go.id. Apabila Bapak Ibu ada keraguan dalam proses unggah dokumen administrasi, itu bisa dikonsultasikan sebelum diunggah, Bapak Ibu. Jangan setelah diunggah dan disubmit.
Karena dokumen yang sudah diunggah dan sudah disubmit itu tidak bisa diganti lagi. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan kualifikasi dan dokumen pelamaran. Jelas ya. Kemudian yang berikutnya, seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat diumumkan melalui SSCASN bkn.go.id dan website kami bkpsdm.cilacap.go.id. Sudah jelas sampai di sini, guys. Langsung saja ke berikutnya. Karena yang bertanya udah ada 1.000 orang ya, Mas India. Oh ya, pesertanya 600, tapi yang bertanya 1.000. Seleksi kompetensi dilakukan untuk mengambil nilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Nah, untuk nomor 2 ini mungkin akan difokuskan nanti ya. Kita fokus ke untuk yang administrasi dulu. Fokus administrasi, jangan sampai ada berkas yang TMS hanya gara-gara seleksi administrasi. Jadi diperhatikan baik-baik. Baru setelah itu, ketika memenuhi syarat di seleksi administrasi, baru kita membaca lagi nomor 2 terkait tentang seleksi kompetensi. Untuk pengolahan hasil akhir dan penentuan kelulusan ini perlu sekarang atau di depan, Bu? Atau nanti setelah kelulusan? Setelah seleksi administrasi maksudnya. Ya, ulangi Mas, ulangi. Saya lagi ngetik jawab ini Mas. Oh, ya, untuk pengolahan hasil akhir dan penentuan kelulusan ini perlu kita sajikan sekarang atau setelah seleksi administrasi nanti ada pertemuan lagi atau gimana? Oh iya, mungkin ini ya Mas, izin menjelaskan yang penentuan kelulusan. Siap. Kelulusan. Nah, banyak sekali yang bertanya. Kan tadi ada kriteria-kriteria untuk pelamar. Pelamar tenaga teknis, pelamar tenaga kesehatan, pelamar tenaga guru seperti itu. Kalau misalnya, kan tadi ada kriteria-kriteria ya Bapak Ibu, ada yang XTHK 2, ada yang pendataan non-ASN. Nah, kita berbicara di tahap 1 dulu. XTHK 2 dan yang non-ASN terdata BKN. Mbak, kalau misalnya dalam satu formasi, ada XTHK 2 dan XTHK 2-nya 1, non-ASN-nya 5. XTHK 2 itu rankingnya ranking 6. Non-ASN 5 lainnya ranking 1 sampai dengan ranking 5. Dilihat dari akumulasi skor, seleksi kompetensi. Maka yang lulus siapa? Yang lulus adalah teman-teman XTHK 2. Untuk penentuan kelulusan, yang pertama adalah status prioritas. Namun ini jangan mengecilkan hati teman-teman ya. Teman-teman diharapkan semua ikut tahap seleksi. Ya percuma Bu, kalau udah kalah dengan K2 ngapain kita ikut seleksi? Nah, gitu kan. Gimana Bu itu Bu? Percuma, tidak percuma. Tidak percuma, nanti akan saya jelaskan. Oke, cakep. Ya, azannya di luar. Begini teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang mungkin, Bapak Ibu yang mungkin di OPD-nya itu tidak ada formasi. Yang pertama kita berbicara formasi dari kualifikasi pendidikan S1. Saat ini kebijakannya ada dalam satu OPD. Teman-teman bisa downgrade ijazah dulu. Jangan gengsi, mohon maaf. Relakan dulu. Relakan dulu. Karena kebijakan dari Panselda itu teman-teman melamar di OPD-nya sendiri. Downgrade ke SMA dulu. Kalau SMA-nya nggak ada, downgrade ke SMP. Yang penting teman-teman ikut semua, mulai dari daftar, lalu submit pendaftaran, upload dokumen, dan datang seleksi kompetensi besok yang mungkin insya Allah akan kita laksanakan di Kanrek 1 BKN Yogyakarta. Kalau teman-teman tidak ikut, atau teman-teman sudah pesimis karena tidak akan lulus pada satu formasi yang ada K2-nya,
nanti itu berpotensi mungkin tidak bisa mengamankan status P3K paruh waktu teman-teman. Jadi walaupun tidak memenuhi kuota formasi, teman-teman megang dulu, mengamankan dulu P3K paruh waktunya teman-teman dengan catatan teman-teman atau Bapak Ibu, kok saya teman-teman terus ya? Nggak apa-apa. Bapak Ibu mengikuti semua tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, pengusulan dokumen di SSCASN, dan mengikuti seleksi kompetensi datang absen, mengikuti seleksi kompetensi di Kantrek 1 BKN Yogyakarta. Kalau sudah terjadi seperti itu, jangan terus tidak ini ya Mas ya, tidak jadi berusaha untuk belajar ya. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di depan. Mungkin saja di satu tempat ada yang terus akhirnya kosong dengan berbagai macam penyebab. Kemungkinan bisa ada optimalisasi. Jadi lakukan yang terbaik yang teman-teman mampu lakukan. Jangan pesimis dulu gitu untuk penentuan kelulusan di seleksi pengadaan P3K 2024 ini, Mas. Tapi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan formasinya ada, itu ya harap digunakan semaksimal mungkin. Misal, kualifikasi di instansi Bapak Ibu itu sudah disiapkan untuk Bapak Ibu adalah S1. Nah ya, S1-nya ada 2 nih, sesuai semua ijazahnya. Saingan sesama S1 susah nih saya. Mending saingan sama teman-teman SD aja. Saya downgrade ke SD aja. Ya jangan seperti itu. Karena memang Walaupun mungkin bisa ya, Mas ya. bisa, Secara bisa, sistem Bu. bisa. Bisa. Tapi kan ya lebih baiknya menggunakan haknya yang lebih sesuai, Bu. Gitu. Jadi teman-teman bisa bersaing nih, yang SD mungkin bisa bersaing dengan yang kualifikasinya SD. Rehat sebentar ya, ada azan mungkin. Ya. Ya. Jangan dirasani, jangan dibenci, jangan dipaido Bapak Ibu. Kasihan, sudah bekerja, sudah berjuang, memperjuangkan Bapak Ibu, sudah mengusulkan Bapak Ibu. Ikuti arahan dan petunjuk dari pimpinan, lalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu pimpinan, dengan Bapak Ibu Kasubag Umpaknya, dengan Bapak Ibu Sekdin atau Sekbannya, dengan pimpinan OPD-nya. Begitu nggak Bapak Ibu, harus ikut semua, kami harap harus ikut semua. Karena itu amanat dari Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Oke, lanjut. Ini nyelesain yang penentuan kelulusan ya Mas Ardi ya, nanti Mas Ya. Ardi lanjut. Boleh. Iya, jadi dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah penentuan kelulusan tadi, urut-urutan prioritas, kebutuhan yang kosong dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan memperhatikan ketentuan urutan kelulusan. Bapak Ibu tidak perlu pusing, tapi mungkin besok bisa setelah seleksi kompetensi itu kan nilainya tayang, bisa berhitung mungkin ya, bisa menganalisis, tapi jangan pusing, nanti akan diatur by sistem yang akan mengatur kelulusannya, atau mungkin kalau ada formasi kosong optimalisasinya. Nah ini yang paling penting untuk poin 8 kami jelaskan. Dalam hal pelamar, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, P3K paruh waktu itu apa sih? Seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini ketentuan P3K paruh waktu itu memang belum jelas Mas Ardi. Iya, betul. Belum jelas seperti bayang-bayang gelap gitu ya. Namun karena ini sudah tertulis di Kemenpan, maka mungkin saja ada kebijakan
untuk status Bapak Ibu, karena di 2000 sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 untuk tenaga non ASN ini memang wajib dituntaskan ya Mas, walaupun mungkin bertahap ya Bapak Ibu, bertahap seperti itu ya. Kita tidak tahu untuk kebijakan yang kedepannya seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang XTHK 2 dan yang terdata di BKN kita harapkan ikut semua. Yang tidak bisa bagaimana? Akan kita laporkan ke Panselda, kita inventarisasi untuk kebijakan selanjutnya. Seperti itu. Ayo Mas Ardi lanjut di tahap pra pendaftaran. Pra pendaftaran ya. Siap. Terima kasih. Intinya kami berusaha semaksimal mungkin ya beserta teman-teman dari Subak dari Umpok ya. Memang kalau dirasani itu berat, Bu. Jangan ngerasani umpeknya karena berat ya. Saya aja yang menanggung nggak apa-apa. Sama Bu Rina tapi. Terus yang berikutnya adalah tahap pra pendaftaran. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Kabid tadi ya. Teman-teman, yang pertama ada klausul tadi disampaikan bahwa yang bisa diusulkan untuk tenaga paruh waktu nantinya yang belum keluar juga regulasi dan petunjuk lebih rincinya, juknisnya, yaitu adalah para non ASN yang telah mengikuti ya keseluruhan rangkaian seleksi. Nah, rangkaian seleksi P3K ini terdiri dari dua ya, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Paling tidak teman-teman harus lolos dari seleksi administrasi. Bagaimana cara biar lolos dalam seleksi administrasi? Salah satu caranya adalah dengan memperhatikan tahap pra pendaftaran. Yang pertama yaitu sebelum melaksanakan pendaftaran online, tenaga non ASN Kabupaten Cilacap dihimbau untuk berkoordinasi dengan petugas pengelola kepegawaian di lingkungan kerja masing-masing untuk praverifikasi. Jadi intinya nanti teman-teman akan dibantu pengarahan terkait berkas administrasi, kemudian terkait penjelasan formasi dan teknis pelaksanaan itu oleh teman-teman, bukan teman-teman, oleh Bapak Ibu petugas kepegawaian di OPD masing-masing. Ya. Kemudian yang berikutnya, pelamar P3K teknis hanya dapat melamar pada perangkat daerah sesuai dengan tempat bekerja sekarang. Ya, intinya terkunci pada OPD ya. Kalau yang SD, SMP itu bisa antar SD, antar SMP selama masih masuk ke dalam unit kerja lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh, banyak pertanyaan di SD tidak mendapatkan formasi, tapi formasinya atau formasi dan kualifikasi pendidikannya itu ada di SD sebelah atau di SMP sebelah, itu bisa antar SD, antar SMP, kemudian ke bagian dinas P dan K itu masih bisa selama formasi atau jabatan dan kualifikasi pendidikannya itu masih sesuai. Clear ya, udah tidak ada pertanyaan lagi terkait tentang SD atau guru. Kemudian puskesmas, tenaga teknis non ASN puskesmas itu hanya dapat melamar pada unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan KB Kabupaten Cilacap. Di puskesmas A tidak mendapatkan formasi dengan jabatan tertentu, tapi di puskesmas B ada jabatan tersebut, bisa lintas antar puskesmas, bisa lintas masuk ke dalam formasi Dinas Kesehatan KB-nya langsung. Jadi nanti ini sudah dikoordinasikan dengan masing-masing petugas kepegawaiannya. Jadi Bapak Ibu yang ada di unit kerja SD, SMP, ketika ingin melakukan pendaftaran, nanti memang diharapkan benar-benar sudah berkoordinasi dengan petugas kepegawaian di OBD masing-masing, termasuk yang tenaga kesehatan. Kemudian tenaga teknis di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Cilacap, contohnya hanya dapat melamar pada unit kerja di lingkungan sekretariat Kabupaten Cilacap. Antar bagian boleh, selama tidak keluar dari lingkungan sekretariat daerah, contohnya. Kemudian tenaga teknis di wilayah kecamatan itu bisa
melamar di kecamatan induk, kecuali untuk yang Cilacap Utara, Tengah, Selatan itu karena memiliki kelurahan, maka formasi di kelurahan itu boleh lintas kelurahan ya dalam satu kecamatan induk. Jadi kelurahan yang ada di wilayah Cilacap Selatan ya otomatis dia boleh berkompetensi di wilayah kecamatan Cilacap Selatan. Tidak boleh antar kelurahan dengan induk kecamatan yang berbeda. Ya, ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikecualikan bagi tenaga non-ASN ex Disperkimta Kabupaten Cilacap dan ex Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Cilacap yang diperbolehkan melamar pada kebutuhan jabatan OPD lain yang serumpun. Jadi untuk tenaga teknis non-ASN di ex Disperkimta maupun Dinas KB itu untuk yang pertama Disperkimta dapat melamar pada OPD di saat ini bekerja atau Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap atau di DPUPR Kabupaten Cilacap. Bagaimana kalau non-ASN Disperkimta melamar tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam pengumuman? Itu berarti nanti masuk kategori tidak memenuhi syarat. Oke. Kemudian yang berikutnya tenaga teknis Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Cilacap dapat melamar pada OPD saat ini bekerja. Dinas Kesehatan KB Kabupaten Cilacap, Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap. Berarti apabila non-ASN Dinas KBPPA dan KBPP dan PA melamar di luar OPD yang sudah ditentukan di dalam pengumuman, maka berkasnya dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi mohon diperhatikan ya untuk poin yang nomor 3. Diperhatikan semua, maksudnya. Kemudian yang berikutnya, pelamar P3K tenaga kesehatan dapat melamar pada unit kerja fasilitas dinas kesehatan yang berbeda. Ya, sudah kami jelaskan di awal bahwa untuk puskesmas bisa lintas puskesmas, bisa masuk ke dinas kesehatan selama masih berada di dalam wilayah dinas kesehatan. Sama halnya dengan instansi yang berada di wilayah dinas pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang berikutnya, langsung ke tata cara pendaftaran online. Tata cara pendaftaran online yang pertama, pendaftaran dilakukan secara online pada portal SSCASN dengan alamat daftar sscsnbkn.go.id. Nah, ini sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman itu harus membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat akun SSCASN? Silahkan teman-teman nanti berkoordinasi dengan petugas kepegawaian atau teman-teman yang memang menguasai di dalam bidang IT. Jadi tidak serta-merta untuk tata cara pendaftarannya itu harus apa-apa yang subak umum, enggak. Selama teman bisa mengetahui atau ada yang mengetahui tentang mekanisme terkait tata cara pendaftarannya, itu boleh dibantu oleh teman-teman yang mengetahui bidang IT ya. Kemudian pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran pada pengumuman ini. Pelamar wajib memiliki EKTP. Bagi pelamar yang telah melakukan perekaman EKTP namun belum menerima fisik EKTP, wajib mengunggah surat keterangan atau dokumen perekaman dari Dinas Kependudukan. Jadi ada surat perekaman ya dari Dinas Kependudukan. Kalau surat keterangan sementara sih kelihatannya Dinas Capil sudah tidak menerbitkan ya. Jadi adanya surat rekam identitas kependudukan. Kemudian pelamar mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan di pengumuman. Sesuai dokumen harus di-scan dokumen asli ya, asli, bukan fotokopi atau yang dilegalisasi. Sekali lagi, dokumen asli bukan fotokopi atau fotokopi yang dilegalisasi. Jangan sampai ada berkas TMS hanya gara-gara mengunggah scan dokumen fotokopian bukan asli. Kemudian scan dokumen persyaratan diunggah harus jelas, utuh,
terpotong, dan scan berwarna. Dari awal kami sudah menghimbau atau memberitahukan bahwa dokumen persyaratan itu adalah yang asli adalah dokumen yang berwarna, bukan fotokopi atau grayscale. Grayscale itu seperti fotokopi. Grayscale ya Mas ya? Grayscale. Iya. Oh, ya. Anu, saya asli Jawa Timur, Bu. Biar nggak tegang banget dari tadi Mas Ardi kayak serius gitu kan, jadi saya Iya. sekedar ini aja. Gitu. HP-nya bergetar terus, Bu. Apanya nih? HP. Oh kirain hatinya gitu ya, dari kemarin deg-degan gitu ya, Iya. mau ketemu teman-teman ASN ya. Jadi bergetar ya. Kemudian yang 5, pendaftaran dilakukan 2 tahap. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kabid. Pendaftaran yang pertama adalah pendaftaran yang diperuntukkan untuk mereka atau teman-teman yang terdata di, oh salah Bu, salah. Berarti udah sore. Nggak apa-apa, ditip X aja kalau salah ya. Atau mungkin dilanjutkan Bu Rina dulu, Bu. Saya tak nyeruput sebentar. Oh iya, oke. Mas Ardi ngopi dulu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai ke halaman Nomor 6. nomor 6. Iya, nomor 6. Nomor 6 halaman. Nomor 6 halaman 9. Ini ya. Ya, saya mencoba melanjutkan tadi Mas Ardi sudah capek ya. Belum ya Mas ya? Capek membaca. Yang pertama, nomor 5 maksud kami. Pendaftaran dilakukan 2 tahap, yaitu ini bukan periode ini ya, jadwal pelaksanaan tahap 1, tahap 2 ya, tapi ini teknis mendaftar di SSCASN, ada 2 bagian seperti itulah ya, ada 2 tahapan atau 2 langkah gitu, lebih enaknya 2 langkah ya di SSCASN Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu itu pendaftaran awal untuk membuat akun calon pelamar dan pendaftaran kebutuhan jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, yang pertama untuk membuat akun, Bapak Ibu ke laman SSCASN, lalu klik daftar, lalu Bapak Ibu memasukkan data-data. Ada data NIK, data nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan sebagainya. Nah, karena untuk pendaftaran ini berbasis NIK, apabila ada data-data NIK Bapak Ibu yang mungkin bermasalah, maka nanti bisa saja ada galat di sistem atau error di sistem. Bapak Ibu jangan ke BKPSDM kalau untuk masalah NIK, datangnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk basis data kita menggunakan NIK. Lalu gimana kalau untuk yang mungkin tempat lahir KTP-nya salah, tidak sama dengan ijazah, namanya tidak sama dengan ijazah, nama KTP-nya ada gelar dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu bisa membuat akun dengan NIK saat ini, lanjut dulu saja. Lanjut dengan dokumen KTP dan KK yang dimiliki. Walaupun mungkin itu belum data terbaru seperti itu. Lanjut dulu. Ketika mungkin ada perubahan data kependudukan, memang seyogyanya harus segera dilaporkan dan diupdate di Capil. Namun kalau misalnya saat ini mau daftar dan belum sempat, lanjut dulu menggunakan dokumen yang ada dulu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan mengikuti langkah-langkah yang ada di SSCASN. Selain tadi Bapak Ibu mendownload pengumuman, Bapak Ibu juga mendownload buku petunjuk pendaftaran SSCASN. Langkah-langkahnya itu biar tidak salah, karena kita mendaftar dalam aplikasi atau portal atau sistem yang mungkin di situ butuh data-data Bapak Ibu. Siapkan dulu KTP atau siapkan dulu dokumen-dokumen yang sudah di-scan. Iya. Nah, itu Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya bisa disimak di pengumuman atau di buku petunjuk pendaftaran SSCASN 2024. Setelah Bapak Ibu bisa membuat akun, Bapak Ibu bisa mencetak kartu informasi akun. Itu bukan kartu pendaftaran Bapak Ibu, bukan. Itu kartu akun.
bahwa Bapak Ibu sudah membuat akun, sudah mendaftarkan NIK dan namanya Bapak Ibu di SSC-ASN. Begitu, nggih? Lalu masih ada tahap selanjutnya, yaitu Bapak Ibu mendaftar atau memilih formasi di SSC-ASN. Nah, untuk pelamar-pelamar yang eligible atau yang memenuhi syarat itu akan terbaca sistem, yaitu yang pertama rekan-rekan P1, terus untuk Bidan Pendidik 2023 Kabupaten Cilacap, XTHK 2 dan non-ASN. Nanti akan ada keterangan bahwa yang bersangkutan itu bisa untuk mendaftar. Namun, apabila teman-teman non-ASN yang mungkin kriterianya itu masuk di tahap 2, maka di part ini atau di tahap ini teman-teman tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Keterangannya itu ada, kemarin sudah ada yang lapor ke kami, karena dia non-ASN bukan terdata di BKN, maka ada alert atau tulisan di komputer yang menerangkan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Pertanyaan yang sangat banyak masuk. Ada kaitannya nih Mbak terkait ternyata pengetahuan tentang downgrade ini mungkin perlu dijelaskan lagi Bu. Jadi terkait di saat pengisian formasi tadi, Mas yang dimaksud downgrade itu apakah saya memilih SMA tapi saya tetap menggunakan ijazah S1 kayak gitu. Jadi proses memilih formasinya itu saya milih yang SMA atau S1 kayak gitu. Ya, downgrade itu apa sih Mbak gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu misalnya punya ijazah S1. S1 yang susah apa ya Mas? S1 geodesi seperti itu. Sedangkan di tempat Bapak Ibu adanya S1 akuntansi, S1 pemerintahan, S1 hukum dan sebagainya. S1 geodesinya nggak ada Mbak. Iya, tidak ada yang linear. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu punya S1, tapi kalau nomenklatur pendidikannya tidak sama, jangan memaksakan untuk mendaftar di situ. Jangan berasumsi bahwa kan sama-sama S1, jenjang S1. Namun di Kanrek 1 BKN pada saat usul NIP itu tidak bisa dikatakan linear untuk kualdik-kualdik lain dalam satu syarat jabatan. Nah, kalau misalnya tidak ada ijazah Bapak Ibu di formasi OPD Bapak Ibu menggunakan ijazah SMA. Namun formasinya juga formasi SMA. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan teman-teman yang mendaftar juga dengan ijazah SMA. Seperti itu nggih. Jadi bukan Bapak itu downgrade ijazah SMA, ketemu dengan teman-teman S1, tidak. Ketemunya bersaingnya nanti dengan teman-teman SMA. Kalau tidak ada SMA, downgrade-nya 2 kali di bawah, 2 jenjang, SMP. Jadi memang butuh kerelaan hati ya Mas Ardi ya, untuk downgrade. Yang penting Bapak Ibu mengamankan status paruh waktunya dulu. Kita tidak tahu kebijakan apa yang akan terjadi di depan. Jadi apa yang pasti-pasti aja dulu deh yang sekarang. Yang jelas-jelas aja dulu deh. Jangan membayang-bayangkan besok. Yang ada di depan mata saja dulu. Yang sudah menjadi kebijakan Panselda. Silakan ikuti arahan dari pimpinan Bapak Ibu yang sangat menyayangi Bapak Ibu, yang sudah memperjuangkan Bapak Ibu, seperti itu. Lalu selanjutnya, tahap pendaftaran ya. Saya kalau udah cerita tuh bablas kadang-kadang. Tahapan selanjutnya itu mendaftar, silakan. Setelah membuat akun, Bapak Ibu kan logout ya. Lalu login lagi menggunakan NIK dan password yang sudah didaftarkan. Lalu di situ akan sekali banyak isian data, pendidikan, data-data personal dan sebagainya. Di situ juga akan ada menu unggah dokumen. Nah, sebelum menu unggah, untuk teman-teman disabilitas nanti akan ada opsi apakah dia penyandang disabilitas atau tidak. Ketika dia mengeklik penyandang disabilitas, akan muncul menu-menu untuk unggah video atau link video dan
surat keterangan penyandang disabilitas nanti akan ketemu di menu unggah dokumen. Jadi kalau saya menceritakan seperti ini karena tidak berhadapan langsung dengan tidak membuka langsung SSCSN, mungkin agak sedikit bingung ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload buku pendaftaran, buku petunjuk pendaftaran SSCSN 2024. Itu di website kita udah ada, Bu. Tuh, Bu. Iya, sedang diunggah oleh Mas Ardi untuk buku petunjuk pendaftaran 2024-nya. Oh, sudah ada. Oh, silakan bisa download. Bisa diunduh ya, saya ngomong diunduh. Jadi kayak Rocky Gerung ya. Nah, itu dia. Nah, di situ silakan dibaca. Lalu jenis dokumen dan persyaratannya apa saja, Bapak Ibu bisa simak di tabel lampiran pengumuman tentang persyaratan dokumen. Apa saja ketentuannya, terus formatnya JPEG atau PDF, ukurannya berapa, itu tercantum dalam lampiran pengumuman. Dan itu nanti Bapak Ibu cek juga di SSCSN, maksimal dan minimal ukuran filenya itu sama atau tidak.